Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama saya Masita Talango, NIM 858592343. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana proses lahirnya Pancasila. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia yang Kedua. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia dan mempertahankan kekuasaan, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Tugas menyusun dasar negara dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketua Dr. Andus Rajiman Wedyoningrat. Proses lahirnya Pancasila 1. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh penting yang mengemukakan pandangannya. A. 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara secara lisan dan tertulis. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. B. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Andus Soepomo menekankan pentingnya negara integralistik dan tidak terlalu banyak bicara hak individu. C. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dalam pidato bersejarahnya, Soekarno mengusulkan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 1 Juni 1945 inilah yang kemudian diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dua. Pembentuk Panitia 9. Setelah sidang pertama selesai, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara secara lebih konkret. Panitia ini terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Anggota Panitia 9. 1. Insinyur Soekarno. 2. Muhammad Hatta. 3. Muhammad Yamin. 4. A.A. Maramis. 5. Ahmad Subarjo. 6. Abikoisno Jokrosoejoso. 7. Wahid Hasim. 8. Haji Agus Salim. 9. Abdul Kahar Mujakir. 3. Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 tahun 1945, hasil kerja Panitia 9 adalah rumusan dari negara yang disebut Piagam Jakarta yang memuat sila-sila Pancasila versi awal. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Sidang kedua BPUPKI. Pada tanggal 10
sampai 16 Juli tahun 1945, sidang ini menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengambil isi dari Piagam Jakarta. 5. Pembentukan PPKI dan perubahan sila pertama. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai hasil kompromi agar semua golongan merasa diwakili, bukan hanya umat Islam. Urutan Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan: Pancasila lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa dan perdebatan ideologis. Pada tanggal 1 Juni 1945, pidato Soekarno cikal bakal Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nilai Pancasila dan kaitannya dengan generasi muda. 1. Nilai dari sejarah Pancasila. 2. Kebangsaan. Pancasila lahir untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. 2. Toleransi dan persatuan. Para pendiri bangsa menyepakati kompromi untuk menjaga persatuan, misalnya perubahan sila pertama. 3. Musyawarah dan demokrasi. Semua rumusan disebut melalui diskusi dan mufakat, bukan paksaan. 4. Kemanusiaan dan keadilan. Bangsa Indonesia dibangun atas dasar penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 5. Ketuhanan yang inklusif. Pancasila memberi ruang kepada semua agama tanpa memaksakan satu keyakinan. 6. Keadilan sosial dan gotong royong. Negara bertujuan menciptakan kesejahteraan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.